Hello, students. Good morning. Good morning to all parents. How's everything with you? Are you great? Miss Maria is great too. What a lovely Monday. Welcome back to our English lesson today. Are you ready to study English? Very good. Miss Maria is always excited to teach you in this lesson. Alright, my students, today we are going to learn about morning routines and personal care items. Last week we have already studied about them, but it's better if today we learn again. Practice makes perfect. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang rutinitas pagi dan perawatan barang-barang pribadi. Oke, dear students, here we go. KD yang akan kita capai adalah mempraktikkan beragam kegiatan yang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan diri dalam kemampuan mendengarkan dan menggali informasi, mengutarakan maksud dan tanggapan, menciptakan peraga untuk menunjang kreativitas dan kerjasama yang berkaitan dengan rutinitas pagi dan barang-barang perawatan pribadi melalui teks pendek dalam bentuk percakapan, gambar, tulisan, ataupun lagu. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mempraktikkan kosakata tentang rutinitas pagi dan barang-barang perawatan pribadi melalui percakapan singkat dengan benar. Peserta didik dapat menggunakan struktur tata bahasa untuk mempraktikkan percakapan singkat tentang tata bahasa rutinitas pagi dan barang-barang perawatan pribadi dengan tepat. Dan peserta didik mampu menggunakan struktur tata bahasa untuk mempraktikkan percakapan singkat tentang informasi rutinitas pagi dan barang-barang perawatan pribadi dengan tepat dan juga berani. Oke, Miss Maria will review about morning routines ya. Kita sudah belajar kemarin di minggu yang lalu belajar tentang wake up, brush your teeth, take a shower, get dressed, put on your shoes, brush your hair, wash your hands, and dry your hands. Dan kita juga belajar morning routines yang juga kita lakukan setiap hari, yaitu pray and thank God, make the bed, do exercise, and eat breakfast. Personal care items juga kita sudah pelajari, toothbrush, comb, hairbrush, soap, toothpaste, and shampoo. Hari ini kita akan menambah pembelajaran kita dengan grammar atau struktur tata bahasa yaitu have versus don't have. Have artinya mempunyai, sedangkan don't have artinya tidak mempunyai atau tidak memiliki. Kita juga akan belajar tentang yes, no questions. Yang kita pelajari pada materi ini adalah do they have, yang artinya apakah mereka mempunyai titik-titik. Dan bila mereka punya, jawabannya adalah yes, they do. Dan bila mereka tidak memilikinya, jawabannya no, they don't. Oke anak-anak? Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan audio percakapan antara Tom dengan teman-temannya. Anak-anak, mari simak di rumah dengan sungguh-sungguh supaya tahu apa isi percakapan mereka. Oke? Shutterbugs. Are Lisa and Tom ready for the trip? I don't know.
Do they have their toothbrushes and toothpaste? Let's see. Yes, they do. Do they have their hairbrushes? They have combs and hairbrushes too. Tom had shampoo. Too much. And they have lots of soap and towels. Great! They have everything. Not really. They don't have a big truck for all their things. Okay, do you see my students? Ceritanya mereka akan melakukan bepergian ya. They gonna to somewhere ya. Mereka mau pergi. Lalu ditanyakan, apakah Lisa dan Tom siap untuk trip ini? Belum tahu. Apakah mereka sudah punya sikat gigi dan pasta gigi? Oh, mereka cek bersama-sama. Oh, lihat, mereka sudah punya. Lalu ditanyakan kembali, apakah mereka sudah memiliki sisir? Oh, mereka memiliki sisir yang bentuknya jarang-jarang dan bentuknya bulat rapat ya, yang seperti kita sudah lihat di gambar sebelumnya. Tom memiliki sampo, wah banyak banget ya, banyak sekali. Dan mereka memiliki banyak sabun dan handuk. Wow, mereka memiliki semuanya. Lalu dikatakan, oh, sepertinya tidak semuanya. Mereka tidak memiliki sebuah truk yang besar untuk membawakan semua barang-barang perawatan pribadi mereka. Jadi terlalu banyak untuk mereka bawa ke dalam trip atau perjalanan mereka. That's so fun story. Alright, let's continue. Let's match together. Dari percakapan tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini dengan memasangkannya dengan garis. Kalian boleh mengerjakannya di rumah ya. Let's see number 1. Do they have their toothbrushes? Kira-kira jawabannya? Yes, they do. Number 2. They have, apa yang mereka miliki ya? Oh, they have combs. Number 3, they don't have a big truck. Very good. Let's continue, my students. One more story about Harry and Ben's morning routines. Sekali lagi, mari kita simak anak-anak apa yang mereka bicarakan di dalam cerita ini. Here we go. Good morning. Every morning, Harry and Ben wake up early. First, they brush their teeth. Do they use toothpaste? Yes, of course they do. Next, they wash their faces and their hands. Do they use soap? Yes, they do. Sometimes. They dry their faces and hands with their towels. Time to get dressed for school. They put on their shirts, pants, and shoes. Harry and Ben comb their hair. They look great. They're ready for school. There's just one more thing to do. Eat breakfast. Good morning, Harry and Ben. That's great story. Nah, ceritanya adalah aktivitas Harry dan Ben ya pada pagi hari. Miss Maria akan menjelaskan dulu weekday dengan weekend ya. Weekday itu kita sebut dengan hari kerja atau kalau anak-anak berarti hari bersekolah. Dan weekend itu adalah akhir pekan. Jadi kalau kita lingkari cerita ini menceritakan tentang weekday morning. Nah, setiap pagi, Harry dan Ben bangun lebih awal. Pertama-tama mereka menyikat gigi mereka. Apakah mereka menggunakan pasta gigi? Tentunya
Kemudian mereka mencuci wajah atau muka mereka dan tangan mereka. Apakah mereka menggunakan sabun? Iya, tentunya. Kadang-kadang mereka mengeringkan muka mereka dan tangan mereka dengan handuk. Saatnya untuk berpakaian siap-siap ke sekolah. Mereka mengenakan kemeja mereka, celana mereka, dan juga sepatu mereka. Harry dan Ben menyisir rambut mereka dan wow, mereka terlihat sangat tampan ya, sangat rapi, siap untuk ke sekolah. Nah, ada satu hal yang harus juga mereka lakukan yaitu eat breakfast, sarapan pagi. Selamat pagi, Harry and Ben. Mungkin juga aktivitas anak-anak hampir sama ya dengan Harry and Ben. Is it right? Okay. So, let's number the activities from the story in order. Kita diminta untuk menyusun mana yang mereka lakukan pertama kali sampai selesainya. Mari kita mengerjakan bersama-sama. Let's do together, students. You can do from your home, right? Number 1 has been done for you. We go to number 2. Guess it? Yeah, wash their faces and hands. Next, dry their faces and hands. Next one, yes, get dressed. Next one, comb their hair. And the last one, eat breakfast. Okay? Well, students, I hope you enjoy our learning today. And please read again, practice again from your home. Today, we are going to study about morning routines, personal care item, grammar about have, don't have, and yes, no questions, yaitu do they, blah, 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 and story about Harry and Ben's morning routines. I hope you understand about all the materials and have fun with English. Before we finish our material today, Miss Maria will give you an English assignments. Tugasnya adalah tugas praktek bahasa Inggris ya, untuk penilaian praktek anak-anak. Bahasa Inggris semakin dipraktekkan, semakin lancar nanti anak-anak bisa menggunakan Inggrisnya. Alright, tugasnya adalah tuliskan daftar rutinitas pagi hari kalian di buku PS sebanyak 10 kegiatan beserta waktunya, khususnya di aktivitas pagi kalian selama masa PJJ ini. Berlatihlah untuk menceritakannya berulang-ulang hingga menguasainya. Videokan tugas praktik tersebut, mohon bantuan untuk orang tua ataupun saudaranya, dan kirimkanlah ke WA Miss Maria. Tugas praktik ini anak-anak usahakan tanpa teks ya. Anak-anak mengenakan seragam sekolah saat pengambilan video tugas praktiknya. Tolong anak-anak memakai seragamnya ya, supaya terlihat lebih rapi, lebih formal, dan Miss Maria juga senang sekali melihat anak-anak mengenakan seragam sekolah, sekalipun anak-anak mengenakannya di rumah. Oke? Dan pengerjaan tugas Miss berikan waktu 3 days. Tugas dikirimkan sampai hari Kamis, tanggal 3 September 2020 pada pukul 21 WIB. Okay, students, happy doing your assignment. You can do it. This is the example. Kira-kira ini contohnya. Anak-anak membuat tabelnya di buku PS, dimulai dari misalnya bangun pukul 6, kemudian berdoa pukul 6:05, merapikan tempat tidur pukul 6:10, kemudian mencuci muka dan tangannya pada pukul 6:20, berolahraga pukul 6:30, mandi, menyikat gigi, kemudian mencuci rambut pukul 7:15,
berpakaian dan menyisir rambut pada pukul 7.25, sarapan pada pukul 7.30, dan waktu untuk belajar pada pukul 8. Anak-anak boleh juga langsung menuliskannya di buku PS bentuknya ceritanya. Sudah berbentuk cerita seperti ini. Ini adalah aktivitas Joe ya. Miss Maria beri contoh. Hi everybody, my name is Joe. Let me tell you about my morning routines in weekday. Pada hari kerja atau pada waktu sekolah ya nak. At 6, I wake up. At 6:05, I pray to God. At 6:10, I make the bed. At 6:20, I wash my face and hands. At 6:30, I do exercise with my family. At 7:15, I take a shower, brush teeth, and wash hair. At 7:25, I get dressed and brush hair. At 6:30, I eat breakfast. At 8 o'clock, I'm ready to study from home. That's all. Thanks and goodbye. Jadi kira-kira anak-anak menceritakannya seperti ini. Boleh anak-anak mengkreasikannya dengan kata-kata sendiri. Yang paling penting, poin 10 activities-nya ada di dalam cerita kalian tersebut ya. Belajar untuk berani, untuk praktik Inggrisnya. Oke. Miss Maria, remind again, please do 5S. Stay clean, stay healthy, stay home, stay safe, and stay happy. That's all for today. It's always happy to teach you, my students. Thank you, goodbye, and see you later. God bless you.